Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Arsul Arif dari Forum News Network. Pengaruh Jokowi kelihatannya makin lama makin melemah saja dan itu sinyal-sinyalnya terlihat jelas dalam beberapa hari terakhir ini, dimulai dengan pembatalan, rencana pengesahan undang-undang pilkada dan yang, kabar terbaru adalah tidak jadinya Kaisang Pangarep itu untuk maju ke pilkada Jawa Tengah. Padahal seperti, dalam konten sebelumnya, saya sebutkan bahwa Kaisang Pangarep itu sudah mengurus surat-surat kelengkapan untuk, maju sebagai calon wakil gubernur, di Jawa Tengah berdampingan dengan Komjen Pol Ahmad Lutfi. Keputusan Koalisi Indonesia Maju, memasangkan, Komjen Pol Ahmad Lutfi dengan, Tad Yassin ini disampaikan oleh Ketua, Harian dari Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dan Sufmi Dasko Ahmad itu membantah bahwa, keputusan itu mendadak dilakukan akibat dari proses yang juga politik yang sangat cepat di, DPR, yakni DPR kan sebelumnya berencana untuk merevisi undang-undang, melalui, rapat, balik dan panja legislasi yang sangat cepat hanya dalam waktu 1 hari dan kemudian rencananya, tanggal 22 kemarin kan akan dilaksanakan rapat paripurna pengesahan, tapi kemudian rapat paripurna itu dinyatakan ditunda dan akhirnya kemudian diputuskan dibatalkan ya karena, tidak quorum. Tapi rupanya di, balik peristiwa yang, muncul di permukaan tadi, yakni layar depannya itu adalah, soal ditundanya rapat paripurna DPR dan kemudian dibatalkannya revisi undang-undang pilkada, tapi di belakang panggung tampaknya terjadi perubahan-perubahan peristiwa politik yang sangat cepat. Kita tentu saja tidak menduga kalau kemudian, Pak Jokowi yang selama ini tetap tampaknya sangat perkasa dan tetap ngotot ingin melanjutkan agenda-agenda untuk, mewujudkan, politik dinastinya itu tiba-tiba, sekarang ini mundur begitu saja ya. Karena kemarin kan kita menyaksikan bagaimana terjadi drama politik yang luar biasa di mana, Badan Legislasi DPR itu bekerja secepat kilat dalam 1 hari menyelesaikan rancangan undang-undang atau RUU, Pilkada. Dan kemudian sehari kemudian rencananya RUU Pilkada itu disahkan. Kalau sampai kemarin DPR itu memutuskan untuk mengesahkan RUU Pilkada itu menjadi undang-undang pilkada, ya maka kemudian ini, terjadi satu peristiwa, yang luar biasa yakni 2 putusan dari Mahkamah Konstitusi dianulir begitu saja oleh, DPR dan pemerintah. Inilah yang kemudian menimbulkan kehebohan dan kemarahan banyak kalangan dan kemudian ribuan, mahasiswa, puluhan ribu saya kira, mahasiswa, berbagai elemen, masyarakat, para selebritis itu datang ke, gedung MPR DPR, ke komplek, parlemen untuk menolak pembatalan itu. Dan, rupanya ini, tekanan-tekanan publik itu juga mengubah konstelasi di Koalisi Indonesia Maju dan juga di istana. Karena kita kemudian, mengetahui bahwa Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad itu kemudian menyatakan bahwa mereka membatalkan, untuk, melakukan revisi Undang-Undang Pilkada dan karena itu seperti kata, Dasko ketika menyampaikan pembatalan, rapat paripurna itu, maka untuk, pelaksanaan Pilkada 27 November, 2024 ini, tahapannya atau prosesnya itu mengikuti keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang merupakan putusan mahkamah atas, gugatan judicial review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Nah, ucapan dari Dasko inilah yang kemudian menimbulkan kecurigaan banyak kalangan. Apakah yang dimaksud oleh Sufmi Dasko Ahmad itu hanya putusan 60 saja? Karena kalau mengacu pada soal gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora kan ini berarti putusan nomor 60 berkaitan dengan ambang batas pencalonan partai-partai, yang akan mengusung calonnya di pilkada. Nah, padahal kan seperti kita ketahui keputusan dari Mahkamah Konstitusi ada 2. Yang pertama tadi, soal ambang batas partai bisa mengusung calon di, pilkada. Yang kedua yakni berkaitan dengan batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dan ini, erat kaitannya dengan putra Pak Jokowi yakni Kaisang Pangarep. Sebagai flashback ini, proses majunya Kaisang sebagai calon gubernur dan atau wakil gubernur itu kan mengulang persis apa yang dilakukan oleh kakaknya yakni, Gibran Rakabuming ketika, dia lolos menjadi calon wakil presiden. Pada waktu itu juga melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan batas usianya ya, karena
usia Gibran itu juga belum mencapai 40 tahun, tapi kemudian melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi diloloskan dengan catatan bahwa usia 40 tahun kecuali dengan mereka yang sedang menjabat atau pernah menjabat kepala daerah melalui proses pemilihan. Dengan syarat itu karena Gibran pada waktu itu menjadi wali kota Solo, ya dia lolos. Nah, hal yang sama rupanya diulang kembali oleh Kaisang, tapi kali ini prosesnya dilakukan di Mahkamah Agung ya, dan yang melakukan gugatan judicial review itu adalah Partai Garuda. Partai ini adalah partai Koalisi Indonesia Maju tapi tidak lolos parliamentary threshold begitu ya. Dan yang digugat itu adalah PKPU-nya, peraturan Komisi Pemilihan Umum gitu. Padahal kan sebenarnya batas usia calon kepala daerah ini ada di dalam aturan perundang-undangan juga. Di situ yang digugat adalah kalau sebelumnya itu usia 30 tahun itu pada waktu penetapan sebagai calon, kemudian digugat menjadi sebelum pelantikan ya. Nah, kalau sebelum pelantikan ya berarti Kaisang yang lahir pada tanggal 25 Desember 1994 itu kemudian lolos karena nanti usia dia itu pada bulan Desember tahun ini, tahun 2024 itu sudah berusia genap 30 tahun, dan kalau kemudian pada pelantikan nanti pada Januari atau kemudian Februari ya usianya sudah lebih dari 30 tahun. Itulah ya akal-akalan yang kemudian oleh KPU segera dibuat PKPU-nya karena memang aturannya seperti itu ya, setiap kali putusan dari Mahkamah Konstitusi maupun dari Mahkamah Agung itu harus segera diturunkan dalam PKPU atau peraturan Komisi Pemilihan Umum. Nah, soal ini bukan kemudian menimbulkan kecurigaan karena tidak disebut oleh Dasko, yang disebut oleh Dasko hanya soal keputusan nomor 60 dan ini mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki bahkan mencuit di akun Twitternya yang dia mengingatkan bahwa kalau sampai tanggal 27 ini belum ada PKPU sebagaimana putusan dari Mahkamah Konstitusi, maka yang akan berlaku adalah PKPU hasil putusan dari Mahkamah Agung. Itu artinya apa? Artinya Kaisang tetap bisa maju pilkada dan ketika dia sudah mendaftar, menurut Jimli Asidiki itu tidak bisa dianulir lagi. Soal ini yang tampaknya membuat para pengunjuk rasa itu ketika kemarin sebagian sudah menarik diri termasuk Partai Buruh tidak melanjutkan aksinya di gedung MPR DPR atau di komplek parlemen karena merasa bahwa gugatannya sudah terpenuhi. Tetapi bagi kalangan mahasiswa itu mereka masih khawatir bahwa celah ini akan digunakan oleh keluarga Pak Jokowi untuk meloloskan Kaisang Pangarep. Karena seperti dalam konten sebelumnya saya sebutkan kan bahwa Kaisang Pangarep itu sudah mengurus surat-surat atau kelengkapan administrasi untuk menjadi calon wakil gubernur di Jawa Tengah, dan dia mengurus suratnya itu pada tanggal 20 Agustus bersamaan dengan Mahkamah Konstitusi membacakan putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 70. Putusan ini sebenarnya sudah disepakati oleh dalam rapat permusyawaratan hakim di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 tapi baru dibacakan tanggal 20. Nah, dari sini saja kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh DPR dengan melakukan rapat badan legislasi dan kemudian dilanjutkan dengan rapat panitia kerja dan kemudian pengesahan dari rapat kerja badan legislasi itu hanya dalam 1 hari dan hari berikutnya itu akan disahkan oleh rapat paripurna, itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini sangat powerful karena dia masih bisa memerintahkan DPR untuk bekerja cepat agar menganulir keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Tetapi kemudian peta politik kelihatannya berubah dengan sangat cepat bersamaan dengan tekanan publik yang luar biasa di parlemen, dan jangan lupa sekarang ada era baru, di era baru ini dengan di era digital, tekanan publik itu di media sosial itu tidak kalah serunya, bahkan lebih seru ya, karena ini mereka tidak hanya memprotes soal putusan itu, tapi kemudian menyasar juga anggota keluarga Pak Jokowi. Mungkin salah satunya yang paling banyak dibully itu adalah Kaisang dan Erina Gudono. Ini anak dan menantu Pak Jokowi yang saat ini tengah berada di Amerika Serikat dan mereka melakukan liburan dan sebelum kemudian Erina Gudono melanjutkan sekolahnya di Amerika Serikat. Nah, inilah yang tampaknya juga kemudian direspon oleh Dasko yang menyatakan bahwa ini semua putusan dari Mahkamah Konstitusi itu akan diturunkan dalam PKPU dan nantinya PKPU itu karena ini harus mendapat semacam bukan persetujuan ya, semacam konsultasi dulu untuk membentuk PKPU-nya itu dengan DPR, khususnya Komisi 2, maka kata Dasko
itu akan dilaksanakan pada hari Senin nanti, rapat konsultasi antara, KPU dan, DPR. Tetapi Dasko memastikan bahwa, tidak akan ada yang berubah. Ini jadi hanya semacam formalitas dan dipastikan bahwa PKPU yang merupakan turunan dari dua putusan di Mahkamah, Agung itu semua dibuat oleh KPU. Dengan begitu, pada pilkada nanti itu sudah mengikuti semuanya sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Yang pertama bahwa partai-partai, untuk di Jakarta saja saya mudahnya ya menyebutnya, yang, memiliki suara, 7,5% itu apakah dia punya kursi atau tidak di DPRD itu bisa mengajukan calon sendiri. Dan itu konsekuensinya adalah PDIP yang semula itu tidak bisa mengusung calon karena semua partai sudah dikunci, dalam koalisi Indonesia Maju, itu akhirnya bisa mencalonkan, sendiri. Anies Baswedan yang tadinya juga peluangnya tertutup untuk maju di pilkada itu, kartunya bisa hidup kembali walaupun kita belum tahu siapa yang partai yang akan mengusung. Apakah PDIP jadi mengusung Anies Baswedan atau kemungkinan, PKB itu yang, sebelumnya menyatakan akan menentukan siapa yang mereka usung itu last minute, tapi kemudian mereka beralih ke koalisi Indonesia Maju, apakah kemudian, PKB itu juga akan balik badan dan kemudian mengusung Anies Baswedan. Kalau itu yang terjadi, PKB ini memenuhi syarat berdasarkan peraturan KPU yang baru karena dia memperoleh suaranya lebih dari 7,5%. Jadi itu yang pertama ya, PKPU-nya yang akan dibuat. Yang kedua soal batas usia tadi calon, kepala daerah, calon gubernur dan calon wakil gubernur itu, seperti dikatakan oleh, PLT Ketua KPU Afifuddin bahwa aturan baru yang dibuat oleh, PKPU itu bukan mengacu pada putusan Mahkamah Agung sebelumnya yakni pada saat pelantikan, usia 30 tahun, tapi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini yakni umur 30 tahun itu pada waktu penetapan sebagai calon. Artinya pada tanggal 22 September itu harus sudah berusia 30 tahun. Dengan begitu ya otomatis Kaisang itu tidak bisa mengajukan diri sebagai calon wakil gubernur di, Jawa Tengah. Tadi seperti dikatakan Dasko itu putuskan untuk mengganti posisi Kaisang itu dengan, Tat Yassin. Tetapi, Dasko menyatakan bahwa pergantian itu, kata dia ini jujur ya, kata dia menyatakan bahwa itu terjadi sebenarnya sudah sepekan yang lalu. Saya kira kalau dikaitkan dengan pada tanggal 20 Kaisang itu masih mengurus surat-surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, rasanya nggak mungkin ya bahwa, itu sudah diputuskan sepekan yang lalu karena, hari ini pun, sekjen dari Partai Gerindra Ahmad Muzani itu masih bahkan belum menyebut nama secara jelas, dia cuma menyatakan bahwa nantinya, ini yang akan dipasangkan dengan Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi itu adalah seorang santri itu. Dan, santri itu yang dimaksud itu ya, adalah Ustadz Yasin, Maimun Zubair ini. Ustadz Yasin ini, sesungguhnya dia itu ini kalau untuk jadi wakil wakil gubernur dia bukan yang pertama karena sebelumnya dia pada periode yang lalu dia mendampingi, Ganjar Pranowo sebagai wakil gubernurnya, tapi kemudian, kemarin dia, pada pemilu legislatif lalu dia maju sebagai anggota DPD dari Jawa Tengah dan kalau tidak salah seingat saya perolehan suaranya itu tertinggi ya. Jadi artinya kalau dia jadi maju, jadi calon wakil gubernur berpasangan dengan Ahmad Lutfi, ini berarti posisinya akan digantikan, oleh calon anggota DPD, yang memperoleh suara berikutnya, nomor 5 ya berarti yang punya peluang ini. Dari sini kita bisa melihat ada satu fakta politik bahwa pengaruh Pak Jokowi itu sekarang, semakin melemah ya. Kalau, indikatornya jelas ketika akhirnya, DPR memutuskan untuk membatalkan rencana mereka untuk mengesahkan undang-undang pilkada itu menunjukkan bahwa posisi tawar Pak Jokowi itu tidak sekuat sebelumnya. Tapi kan kita bisa melihat betapa saktinya Pak Jokowi itu ketika dia bisa memerintahkan, badan legislasi DPR itu untuk, membuat rapat hanya dalam sehari dan dalam sehari pun langsung beres ya. Bahkan kurang dari 24 jam itu semuanya langsung beres. Padahal sesungguhnya kalau kita mengikuti proses legislasi di DPR itu untuk proses pembentukan undang-undang itu bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Banyak sekali undang-undang yang sampai sekarang masih belum, terselesaikan. Tapi khusus untuk pilkada ini yang berkaitan dengan kepentingan keluarga Jokowi, itu hanya bisa diselesaikan kurang dari, 24 jam. Kalau ditambah dengan pengesahan di rapat paripurnanya tentu saja kita bisa, sebut sampai 2 hari. Tapi itu tetap saja merupakan sebuah rekor. Nah, apa artinya kalau kemudian sekarang tiba-tiba semua berubah dengan cepat? Ya tadi saya menyebutkan tidak kita artikan bahwa posisi tawar Presiden Jokowi itu sekarang semakin melemah. Sebenarnya ini soal yang
normal saja ya. Kalau kita mengacu pada praktek politik di negara-negara demokrasi yang sudah matang, terutama negara barat, khususnya Amerika, memang setelah seorang presiden itu, ada seorang presiden baru yang sudah terpilih dan presiden lama itu akan mengakhiri masa jabatannya, itu disebut sebagai fase lame duck atau fase bebek lumpuh. Ini sebenarnya bukan istilah penghinaan, tapi ini memang sebuah istilah yang menunjukkan bahwa seorang kepala negara yang akan segera meninggalkan jabatannya atau disebut outgoing presiden itu memang tidak boleh ngambil kebijakan-kebijakan yang cukup strategis. Jadi hanya bersifat administratif sampai menunggu pelantikan presiden berikutnya. Jadi itu bukan istilah yang menghina, dan itu merupakan istilah yang biasa saja. Tapi pada kasus Pak Jokowi ini memang luar biasa. Sampai menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi masih melakukan revisi, masih melakukan perubahan-perubahan posisi strategis, rotasi-rotasi strategis di kepolisian maupun di TNI ya, terutama TNI Angkatan Darat itu posisi-posisi penting seperti Pangkostrat, Pangdam Jaya dan sebagainya itu dilakukan rotasi menjelang masa jabatannya Pak Jokowi. Jadi ini luar biasa sekali. Kemudian saya sebut tadi soal reshuffle yang baru saja dilakukan, dan itu pos-pos yang sangat penting, yakni Kementerian Hukum dan HAM, kemudian juga Menteri ESDM ya. Nah, yang terbaru ini cawe-cawe Pak Jokowi yang ingin mentorpedo putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, inilah kelihatannya yang membuat banyak kalangan kemudian marah sekali, karena ini betul-betul sudah keterlaluan ya, sudah yang saya sering sebut juga enough is enough. Ini lebih dari cukup. Dan karena itulah kemudian semua elemen itu bergerak, dan saya kira ini di dalam kalangan internal Koalisi Indonesia Maju sendiri juga pasti juga mereka mulai tidak puas, menunjukkan ketidakpuasannya terhadap langkah-langkah Pak Jokowi, karena bagaimanapun juga situasi yang sekarang ini yang dipicu oleh langkah DPR yang akan mengamputasi keputusan Mahkamah Konstitusi itu, pertama akan menimbulkan krisis konstitusional, dan yang paling ditakutkan itu akan menimbulkan chaos ya. Kalau terjadi chaos itu, maka yang akan dirugikan adalah presiden terpilih ya, Pak Prabowo. Bisa-bisa pelantikan Pak Prabowo ditunda, dan kemudian kalau toh tidak ditunda tapi beban berat Pak Prabowo itu mengawali pemerintahnya tentu saja dengan sangat berat, karena kohesi bangsa itu sekarang betul-betul sedang hancur-hancuran. Apalagi sekarang ini kan juga akibat unjuk rasa ini banyak sekali korbannya, selain ratusan mahasiswa atau pengunjuk rasa ditahan, kemudian juga banyak mahasiswa yang mengalami luka berat, dan bahkan mereka ini ada yang cacat permanen karena mereka menghadapi aksi kekerasan dari aparat penegak hukum. Kendati sekarang ini Pak Jokowi menunjukkan sinyal-sinyal yang melemah, tetapi pengunjuk rasa itu kelihatannya masih enggan untuk menghentikan aksinya, karena di gedung DPR itu masih, di komplek parlemen maksud saya, itu masih berlangsung aksi unjuk rasa. Bahkan ratusan mahasiswa dari ITB Bandung itu datang ke sana, dan sejumlah perguruan tinggi lain juga hadir, dan mereka menggelar orasi di depan gedung parlemen. Terakhir pesan yang ingin kami sampaikan adalah bahwa gerakan ini tidak akan berhenti hari ini. Kita mau masukin mobil dulu Bang. Ini anak-anak benar-benar di pinggir banget. Pak Rafli minta tolong Pak Rafli. Untuk teman-teman mahasiswa UI, apabila bisa duduk, harap duduk. Saya kira memang tidak salah kalau mereka masih mencurigai apapun manuver dari keluarga Jokowi ini. Termasuk juga soal kepastian apakah Kaisang ini jadi maju sebagai kandidat calon wakil gubernur di Jawa Tengah atau tidak. Ini orang juga masih tidak percaya, sampai kemudian betul-betul itu diputuskan dan dilaksanakan, yakni pada pendaftaran tanggal 27 dan tanggal 29 nanti. Saya kira kita melihat tabiatnya Pak Jokowi ini, kita mesti siap-siap untuk menyaksikan berbagai perubahan-perubahan politik yang sangat dramatis dan mengejutkan di akhir-akhir ini. Padahal seharusnya kan tidak perlu terjadi semacam ini. Harusnya Pak Jokowi itu mengakhiri masa jabatannya selama 2 periode ini dengan peaceful. Apalagi sebenarnya dia sudah menempatkan putranya, yakni Gibran Rakabuming, sebagai wakil presiden yang mendampingi Pak Prabowo Subianto. Tapi tampaknya hal itu tidak cukup untuk memenuhi ambisi dan hawa nafsu Jokowi yang masih terus ingin berkuasa. Jadi walaupun sinyalnya Jokowi menunjukkan dia sudah mulai melemah, tapi tetap saja kita harus waspada. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.